Tunjungan Plaza 5, lantai 5. Dan kita hari ini bakalan main di salah satu restoran yang ada di sini. Dan tentu kalian semua sudah tahu ya, Fish & Co. Dan hari ini, aku nanti di dalam bakalan ngobrol sama Director and CEO of 50 plus restoran yang ada di Surabaya. Gimana ya? Punya 50 restoran plus kira-kira bisa tidur nyenyak apa enggak? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di dalam sekaligus coba makanan-makanan yang ada di sini. Penasaran seperti apa? Belajar apa kita hari ini? Tunggu dulu, aku masuk dulu ya. Yuk! Ya, Hadirnya pakai QR ya Pak? oke. Kita langsung pakai HP aja. Udah nggak ada menunya. Kita pakai QR langsung. Lalu ada di dalam. Iya, ada. Ya, jika butuh sesuatu bisa panggil saya, panggil. Oke, makasih. Oke, sekarang aku sudah lagi ada di dalam Fish & Co. Tadi juga sudah take order sambil nunggu makanan dan minumannya. Sekarang di sebelah saya sudah ada Coach Steven. Hai Coach Steven. Halo bos, Gimana kabarnya hari ini? hopefully it's good. Kayaknya setiap hari itu kalau ngelihat kesibukannya Coach Steve, khususnya di Instagram, sibuk banget ya. Hari ini bisa lagi ada di mall mana, besok di mana, restoran ini, itu. Sehari itu kayaknya ke berapa restoran gitu tuh. Well, nggak Instagram doang lah, tapi memang sekarang memang harus lebih sering keliling semuanya ya, karena health protocol ini harus kita jalankan dengan lebih serius. Ya. Kan kalau aku kasih tahu teman-teman, hari ini aku bakal ngobrol sama CEO and Director dari 50 plus restoran di Surabaya. Oke. Spesifiknya kalau boleh tahu, restorannya itu ada berapa di Surabaya yang Coach Steve handle? Surabaya doang ada 40, di luar Surabaya 18. Berarti total 58 ya, Iya. kurang lebih 58. Dan kan Coach Steve ini CEO of Boga Group Jatim. kemudian ada Ya. Director Susite, Yes. dan kemudian ada satu lagi Joy. Director of saya juga di Petarung Group. Petarung. Itu ada Joey, ada Toby Estate, ada Kasok, ada satu lagi apa ya? Namhyong, oke. Kalau Fish & Co ini masuk ke dalam Boga Group Jatim. Boga Ya. Group. Kasih tahu dong buat teman-teman mungkin yang baru tahu nih, yang baru dengar, baru nonton, kira-kira Boga itu apa aja di dalamnya, Petarung apa aja, supaya ada gambaran Coach Steve. Oke, prinsipnya saya memang dilahirkan dari Boga Group Jatim. Itu kita mulai Maret 2006 dengan brand Bakersin di Tunjungan Plaza 4. Sampai sekarang masih ada, itu udah 14 tahun di sana. Setelah itu kita saya bikin grup kedua juga namanya Susite. Ya, Susite kita buka di Galaxy Mall bulan November 2006. Setelah itu dalam waktu 4-5 bulan saya buka lagi Susite kedua di Surabaya, di Tunjungan Plaza juga. Itu Maret 2007. Oke. Ya, jadi sejak itu saya stop dulu ekspansi sampai kita buka di Ciputra World dan lain-lainnya. Memang pertama kali 3 tahun di Surabaya itu cukup sulit ya. Jadi bangun semua bisnis di sini, marketnya waktu itu masih agak hijau. Jadi masih butuh banyak promotion dan perkenalan dari brand-brand yang dari Jakarta maupun Singapura. Ya, jadi Boga Group Jatim sendiri itu terdiri dari banyak brand, ada Kimokatsu, Marutama, Bakersin, Shaburi Kintan, Onokabe, Fish & Co, apalagi ya, Paradise Dynasty, apalagi ya, kayaknya udah Banyak ya, sampai lupa gitu. Kalau Petarung kan ada Ya, ada Tobis empat Estate, itu, ya. Namhyong dan lain sebagainya. Yang pasti kalian pasti sudah dari tadi semua restoran yang disebutkan paling enggak minimal ada satu lah ya, kalau yang udah dicoba. Kalau ada yang belum harusnya coba udah dong. gimana ini? Berarti bukan orang Surabaya. Berarti bukan orang Surabaya. Pasti kalau nama-nama tadi yang disebutkan itu udah cukup familiar lah ya buat telinga kalian semua yang tadi mendengarkan. Nah, kalau tadi kan dijelaskan Coach Steve ini kan perannya itu sebagai CEO and Director. Sebenarnya perbedaannya apa sih kok antara CEO and Director? Apakah ada perbedaan spesifik gitu di dalamnya? Ya, basically hampir sama. Cuman kalau CEO itu lebih ke arah saya sole decision maker. Oke. Ya, kalau director most of the ideas saya harus report dulu ke someone di atas saya, which is Jakarta dan Singapura before saya jalankan. Oke. Jadi lebih ke arah sana. Tapi tetap untuk certain area saya berhak untuk make decision. Oke, kalau peran Coach Steven sendiri setiap harinya apa aja nih kok biasanya yang dilakukan? Saya dari tahun 2000 waktu saya kuliah saya udah kerja restoran. Jadi sampai hari ini saya hanya menjalankan apa yang saya jalankan sejak tahun 2000 itu.
Jadi ya menjalankan protokol yang benar, SOP yang benar. Cuman bedanya sekarang lebih strict daripada dulu. Jadi raja utamanya sekarang itu adalah SOP yang benar, karena gimana cara kita yakinkan kembali tamu bahwa makan di restoran itu aman. Oke, jadi kalau ngomong tentang kesibukannya setiap hari, pasti dari restoran ke satu ke yang lainnya, make sure semuanya berjalan dengan baik, SOP dijalankan. Kemudian kalau ide-idenya nih, ide-ide apakah dari Kostif juga atau punya tim khusus gitu di setiap restoran? Oh Gimana? jelas, dalam dunia restoran yang paling penting itu menurut saya ada 4 pilar ya, supplier, landlords, ya kalau di dunia saya ya, supplier, landlords, tim, dan yang paling terakhir, paling penting adalah customer. Ya tanpa customer kita tidak akan sampai ada hari ini. Dari satu toko sampai 58 toko ini bukan serta-merta karena warisan dari seseorang, tapi saya bangun semua itu dari nol dengan tim saya yang udah 14 tahun ini juga bantuin saya. Jadi banyak hal yang harus kita bentuk terus. Jadi kadang ide dari mereka kita saring, kadang ide dari saya juga kita saring. Jadi kita banyak diskusi tiap minggu. Oke, berarti Kostif sendiri terjun di dunia F&B tadi mulai tahun 2000-an. Spesifiknya tadi tahun berapa? 2000? Kalau bener-bener terjunnya dari 2003. 2003. Kalau dari tahun 99 itu masih part-time kerja, cari pengalaman apa semuanya. Jadi waktu kuliah juga sambil kerja semuanya. Jadi 2003 baru mulai kerja. Saya di operation manager di Eaton Bakery waktu itu. Setelah itu baru saya pindah ke Sushi Tei sebagai supervisor. Dalam waktu setahun saya bisa jadi GM. Dan setelah itu 2 tahun kemudian saya ditawarkan untuk menjadi director untuk di Surabaya. Kalau background pendidikannya sendiri, apakah terjun juga di background F&B khusus nih, kayak semisalkan kulinerika atau emang manajemen yang emang arahnya pengen ke arah F&B gitu, atau tiba-tiba something terjadi akhirnya harus masuk dalam ini yang situ? agak tricky ya. Sebenarnya kita kuliah itu, kalau menurut saya kuliah itu adalah membentuk karakter dan ilmu yang ada. Jadi ilmu itu nggak bisa kita terapkan 100%. Jadi apa yang kita pelajari itu besok waktu kita bisnis belum tentu kita akan menjalankan persis. Mungkin kalau desain kamu akan jadi desainer. Ya kebetulan saya memang ambil IT sama finance. IT sama finance ini dua hal yang agak jauh berbeda sama restoran. Tapi karena waktu saya kuliah itu saya banyak kerja restoran, akhirnya saya menggabungkan dalam arti kata gimana cara saya membangun restoran dengan modal yang sangat minim, tapi saya bisa membuat omset yang sangat luar biasa. Dan itu satu. Dan kedua, dari IT akhirnya saya pun sekarang mulai invest di IT, namanya ESB. Saya mulai invest di sini dan saya terus kembangkan selama 3 tahun terakhir. Dan puji Tuhan ini menjadi satu berkat, di mana dulu ini target saya untuk merapikan sistem. Saya begitu banyak restoran, kalau kita nggak punya sistem pasti berantakan di dalamnya. Nah kita kalau beli sistem baru, sistem dari luar negeri itu bisa sampai 20 miliar kalau sekelas restoran saya. Dan dengan adanya ESB ini saya bisa menciptakan sistem yang 1 bulan cuma 5 juta rupiah, tapi semua update itu free. Nah ini yang 3 tahun lalu, tapi sekarang dipakainya jadi contactless order. Oke, nah sekarang kita udah sistem baru nih, semuanya pakai QR. Jadi tinggal kita scan pakai kamera. Kalau di iPhone tuh tinggal pakai kamera langsung. Kalau di Android harus download QR scanner. Nah, kita mau pesen best fish and chip misalnya. Ya di sini langsung klik. Toppingnya mau apa? Chips. Submit. Yes. Voila, langsung orderannya sudah masuk ke dalam dapur dan tinggal dapur proses dan kirim ke meja. Jadi kita menciptakan less contact transaction. Oke. Jadi pengembangan ini yang karena kita dulu kuliah kita juga menyelesaikan banyak masalah, kan banyak tugas-tugas yang harus kita bereskan, itu based on problems and solutions. Ya, jadi sekarang kita menerapkan di dunia restoran ini, which is business is business, how to make profit out of what you have. So ya saya merasa kuliah saya itu gimana pun juga berguna, meskipun tidak benar-benar di dunia saham atau di dunia. Jadi berarti nggak ada pendidikan yang salah, nggak ada pendidikan yang misalnya kita salah ambil nih atau salah langkah, tapi semua ilmu itu sebenarnya bisa kita terapkan dalam dunia bisnis, tinggal bagaimana caranya menggabungkan. Banyak manajer saya itu lulusan manajemen, ada beberapa manajer saya bahkan lulusan TI, teknik industri. Jadi menurut saya passionnya dia di mana. Kalau memang dia punya hati yang melayani, F&B is welcoming you very well.
Oke. Yang penting passion dan hati yang melayaninya. Passion dan hati mau melayani itu yang jadi prinsip positif selama ini berarti. Kan paling susah nih gue kalau ngadepin dalam dunia bisnis itu ya, paling susah selain menghadapi internal itu kan juga eksternalnya gitu ya, customer itu. Gimana prinsip positif bisa bertahan sampai bertahun-tahun sampai menghasilkan banyak juga restoran-restoran gitu. Ya memang itu trik-triknya juga banyak ya, dimana kita harus mengayomi tim ini banyak yang kita build dari gaji 2 juta sampai 10 juta sampai 20 juta, banyak yang kita build kayak gitu juga. Ya kalau ke 20 juta nggak banyak, tapi banyak juga yang memang masuk sudah gajinya tinggi tapi kebanyakan kualitasnya belum jadi. Okay. Karena kalau kita bisa membentuk dari tanah liat sampai ke kendi, pasti kualitasnya lebih bagus karena kita tahu semua prosesnya. Proses dari awal sampai tapi menuju kalau ke sana. kita beli kendi itu udah jadi, Iya. kebanyakan itu kita nggak tahu seberapa fragile, Iya. seberapa kuat dia terhadap Kokohnya air. gitu ya. Kokohnya kita nggak tahu. Jadi saya lebih suka dari bawah. Tapi kita nggak bisa pungkiri waktu saya mulai berkembang cukup pesat dari 30 ke 40, itu saya harus hire orang luar yang mau nggak mau saya harus belajar untuk karakternya, gimana cara kita kolaborasi. Jadi gimana membentuk tim itu banyak trik yang harus kita lakukan dengan kalau di saya motonya adalah it works, ya, integrity, trust, work as a team, openness, respect, keep learning and smile. Wow. Gimana cara kita membentuk tim itu Boleh dengan nih. Ini nanti tim ketujuh hal editor ini. akan tulis di sini ya supaya teman-teman bisa capture nih prinsip quotes dari Coach Steve. Ini sih satunya Ciki. Oke. Minuman favorit Coach Steve apa nih, Gu? Waduh. Susah ya kalau ditanya kayak gini. Kalau Ya? tanya favorit saya aqua ya, karena saya nggak berhenti food testing, jadi saya harus membersihkan Dengan air mineral gitu. mineral ya? water yang benar. Oke. Kalau aku berpikir itu kayaknya Coach Steve nggak pernah gitu makan di luar, tiap hari makannya di restoran kayaknya. Coach Steve, tadi kita udah ngobrol banyak tentang bagaimana pengalaman sejarah Coach Steve di dunia F&B. Kita pengen belajar dong di era sekarang, kita ngomong 2020 ya. Kan Coach Steve ini udah mulai terjun di dunia F&B dari tahun 2000-an. Apa sih yang membedakan sebenarnya pasar, market dari yang dulu sampai sekarang? Coach Steve ngelihat perkembangan pasar F&B ini seperti apa? Oke, sebenarnya dari tahun lalu saya sudah membaca krisis itu sudah mulai dari tahun lalu. 2019 Dari berarti ya? 2019 setelah Lebaran itu krisis buruk sekali. Dalam hal apa ini kok? Market, karena persaingan yang cukup Mulai ketat banyak. dari ojol-ojol yang banting harga dan jualan voucher yang cukup murah. Jadi itu sangat memukul kita yang di mall tepatnya. Jadi kita yang memiliki protokol yang benar, membayar pajak dengan benar, dan semua sistem penggajian yang lebih Iya. benar. Nah, kita sangat terpukul karena dengan kondisi kayak gitu kita tidak mungkin sanggup jualan 20.000 satu porsi. Jadi persaingan ini udah mulai dari tahun lalu sampai terjadi gejolak-gejolak di luar negeri yang Iya. menyebabkan barang import itu menjadi mahal. Oke. Ya kan Bombay jadi lebih mahal daripada Wagyu. Ya kan, jadi orang lebih mending makan sapi daripada makan bawang. Ya. Jadi habis itu tiba-tiba langsung COVID ya. Itu merubah semuanya. Ditambah juga dengan mungkin dari tahun lalu emang sekarang kan kita ngelihat perkembangan F&B ini banyak akhirnya yang mulai mencoba untuk terjun di dunia F&B juga nggak sih Kak? Apa itu jadi penghalang juga? Ya kita nggak bisa pungkiri ya pada saat pandemi ini terjadi banyak orang yang punya usaha mati total. Oke. Pada saat mereka mati total paling mudah adalah di rumah dia masak mie goreng dia jual atau dia masak nasi ayam dia jual. Nah ini menjadi saingan kita yang lebih berat lagi karena mereka itu juga punya grup WhatsApp. Nah di grup WhatsApp itu mereka bisa setengah nodong ke semua teman-temannya beli. Pada saat udah ditodong, teman tidak akan beli di brand yang biasa mereka spend. Jadi ya kita cukup kewalahan menghadapi semua mom and pop shop. Oke, nah melihat perbedaan itu tadi ya, perubahan di tahun ini khususnya kan yang paling berubah signifikan kayaknya di tahun 2020 ini kan. Yap. Itu gimana caranya untuk Coach Steve untuk bisa survive gitu? Apa atau mungkin mau ambil salah satu contohnya di tempat yang kali ini, resto kali ini ya, Fish & Co. Gimana caranya beradaptasi dengan hal itu? Oke, sebenarnya kita udah membangun bisnis ini seperti saya bilang dari tadi udah 20 tahun ya, tapi benar-benar terjun di professionally itu 14 tahun terakhir. Dan banyak masalah yang kita hadapi dari masalah karyawan, masalah ekspansi, customer, bahkan juga sampai ke competition. Dan saya believe tanpa kompetisi kita tidak akan pernah bisa bertumbuh lebih baik lagi.
Jadi Itu kali yang ini- memacu untuk kita jadi berinovasi ya kok ya. Betul, dan memang bedanya kompetisinya kali ini bukan kali 2, ini kali 10. Jadi Semakin banyak. Iya, dan memang cara kita jualan tetap sama, cuman protokolnya di dapur dan di service area semua kali 10 aja. Dulu kali 2, sekarang kali 10. Jadi lebih strict semuanya, dan semua karyawan yang tidak menjalankan protokol basically besok suruh di rumah aja. Oh, oke. Dengar-dengar kemarin nih Kostif dari 50 plus restoran ini ada yang hampir tutup selamanya, bahkan ada yang sudah tutup gitu. Bener nggak kok? Oke, sebenarnya kalau udah tutup selamanya udah 3 ya. Tiga? Dari 58 kita udah decide untuk tutup 3 selamanya. Dan memang itu kita ambil step yang dadakan dan langsung, Oke. karena kita langsung menghitung mana yang dalam kondisi urgent mendingan kita tutup supaya tidak membebani yang lain. Iya. Jadi itu sebenarnya bukan strategi apa ya, ini lebih ke strategi bertahan. Yang mendingan saya hidupin yang lain supaya kita bisa fokus lebih baik lagi. Berarti ada pengurangan karyawan juga? Oh, memang kemarin waktu terjadi pandemi dari 1.000 karyawan saya kurangin 1.000? jadi tinggal 200. 1.000? Iya. Berarti tinggal 200, ada 800-an yang harus dirumahkan bahkan diberhentikan untuk bekerja. Memang waktu itu kita diskusi banyak dengan Disnaker dan kita nggak ada pilihan lain selain kita ajak ngobrol, dan karena kita di tanggal 24 Maret dipaksa tutup total. Oke. 24 Maret jebret, tidak ada basa-basi, semua mall Jadi itu semua toko sangat ditutup. berdampak buat F&B, Yes. khususnya untuk 50 restoran plus Sangat operasional berpengaruh. Nah, dengan pengurangan karyawan tadi, Pak, apakah berdampak juga akhirnya dengan operasional? Secara kan kita ngomong akhirnya jadi orang banyak juga yang takut ke mall. Bagaimana dengan operasional? Padahal kan tadi juga Kostif sudah sempat bahas protokol kesehatan justru harus tetap dijalankan semaksimal mungkin kayak gitu kan. Bedanya gini, karena saya memulai ini bukan dari warisan. Saya Oke. memulai ini dari membangun harus cuci piring, sampai bikin kopi, sampai jadi kasir, sampai saya harus menghitung P&L. Balik lagi ngomong proses itu tadi ya. Proses. Jadi karena proses ini yang membuat saya pada saat kejadian gini, bedanya 20 jadi 10 orang, ya tinggal 1 orang harus bisa mengerjakan 3-4 hal. Kalau dia tidak bisa multitasking, dia dirumahkan. Oke. Jadi saya akhirnya lebih pilih lagi mana yang sanggup, ya ikut. Yang tidak sanggup, ya sorry, kamu di rumah dulu. Oke, berarti di sini juga makin terlihat dan teruji mana orang karyawan gitu ya, orang yang memang benar-benar bekerja profesional, benar-benar punya talent gitu ya, kalau di bidang ini gitu. Pandemi ini memaksa saya untuk menciptakan karakter baru. Karyawan yang berkarakter dia akan stay. Karyawan yang tidak berkarakter dia akan pergi dan mencari selamat sendiri. Padahal 14 tahun kita jagain mereka juga. Iya, Jadi iya. this is where we can see the real character. Oke, berarti bisa dibilang ini sekarang Kostif mengajak karyawan untuk bisa dengan karakter dan bekerja yang profesional terus go internasional kayaknya ini. Karena semua perusahaan tanpa karakter tidak akan bertumbuh. Karena itu yang menentukan mau belok kanan atau belok kiri. Oke. Ya kan, ada orang mau belok kanan tapi dia ambil jalur ke kiri dulu dikit baru belok kanan. Tapi kalau kita udah ngerti cara nyetir kan sebenarnya belok kanan ya tinggal sen, belok kanan langsung, nggak usah ambil jarak lagi. Oke. Nah ini kan terbentuk karena proses. Oke. Kalau ngomong tentang protokol kesehatan sendiri, ini dijalankan ke semua restoran, 50 lebih, semuanya diterapkan sama protokol kesehatannya. Sekali lagi kita memaksa semua terjalankan dengan benar, dari internal memo, dari SOP, dari semua desain itu Oke. saya yang approve. Tentu kita paksakan sama. Apa aja kok? Mungkin boleh diceritakan Masuk protokol harus kesehatan. jadi masuk itu harus di temperature check kalau Oke. customer ya, temperature check, hand sanitizer, duduk juga harus kita cek, semua alat makan harus kita diplastikin, jadi tidak boleh ambil bebas lagi. Kalau yang di all you can eat juga semua kita pack semuanya. Nah sedangkan kalau di dapur setiap barang yang datang harus kita survey sanitizer, kita make sure dari luar itu bersih baru boleh masuk dapur kita. Di dapur pun makanan beberapa kita pindahkan ke central kitchen supaya proses kontak sama makanan ini lebih berkurang. Jadi di central Oke. kitchen pemotongan ayam apa semua lebih kita centralize supaya sampai sini tinggal kita gunting, kita proses singkat. Oke, jadi sekarang kita tahu ya ternyata prosesnya nggak cuma yang di depan yang kelihatan mata, tapi sampai di dalam pun itu juga diperhatikan dengan sedemikian Ya, rupa. biaya naik semua, biaya hand sanitizer, biaya packaging, biaya Justru tempat duduk operasional harus semakin dikurangi. naik ya. Biaya operasional naik, tapi ya saat ini memang bertahan. Iya. Dan sampai akhir tahun saya udah bilang sama tim, kita nggak bisa cari untung, kita cuma bisa cari uang untuk bayarin kalian, utilities dan juga suppliers. Dan yang paling penting mempertahankan nama baik juga tentunya. Yes, karena itu yang paling mahal. Dari tadi kita udah ngobrol banyak, aku baru sadar kalau ternyata Kostif hari ini juga pakai kaos Boga Group Jatim nih. anniversary kemarin. Jadi di belakang ini ada brand-brandnya semua dari situ. Iya, silakan.
Oke, ini menu apa ini kok? Yang keluar? Seafood platter ini paling Seafood lengkap. platter. Iya. Jadi lengkap semuanya, nanti teman-teman juga akan kita tunjukin ya seperti apa. Ini buat berapa orang nih, Ko Steve? Ini untuk, wah ini sih bisa 4 orang ya. 4 4 orang. orang udah ada karbonya, udah ada seafoodnya, Lengkap. semua lengkap, sama ada nasi juga, nasi paella. Yang ngelihat ini pasti ngiler, apalagi mereka yang udah selama 3 bulan ini nggak keluar rumah, bela-belain makan di rumah terus gitu kan. Saya Padahal- jamin enak. Nah, ini dijamin enak dan dijamin kualitasnya di sini protokol dijalankan. Kenapa Ko Steve kasih alasan buat mereka yang masih takut buat makan di luar? Kenapa harus takut ya? Udang aja kita ada umurnya. Kita udangnya semua dikasih stiker di Fish & Co. Semua udang itu kalau lewat dari tanggalnya itu harus kita buang. Terus semua clams itu datang udah pack vacuum bersih. Lemon semuanya kita juga beli dari supplier yang benar. Cumi juga kita datang dari supplier yang sudah tiup, bukan yang kotor-kotor yang masih kotor. Jadi semua dari Central Kitchen sudah kita rapikan semua. Jadi ya apa yang harus ditakuti ya. Dan di mall ini kalau kalian lihat karyawan di mall itu gajinya lebih tinggi. Ya kan, cleaning service-nya gajinya lebih tinggi. Belum lagi yang bawa-bawa, semua lebih tinggi. Jadi kenapa harus ditakuti ya? Jadi saya rasa just enjoy. We will give the best protokol supaya quality tetap terjaga dan juga tamu Dijamin, semua ya? nyaman. Oke. Kalau nggak salah di Fish & Co ini yang paling favorit fish and chip-nya ya, Ko ya? Yes, Banyak yes. banget kayaknya kalau kesini pertama kali pasti pengen nyobain fish and chip gitu Tadi ya. udah pesen bisa. Oh ini. Nah, ya, ini dia fish and chip-nya. Ya, ini. Apa yang membedakan Fish & Co dengan restoran-restoran yang lainnya kok? Apakah memang itu tadi Ko Steve menunjukkan karakteristik dari masing-masing restoran gitu? Jadi memang kenapa fish and chip kita terkenal dari dulu kita udah, saya rasa udah ada hampir 20 tahun ya Hampir 20 fish and Co di Indonesia. Jadi karena ikannya juga kita pilih yang gramasi hanya boleh 250 gram, 200 sampai 250. Jadi tidak boleh di atas atau di bawahnya terlalu jauh ya. Kentangnya juga kita pilih yang coated, yang lebih tahan crispy-nya. Ya, jadi gorengnya juga kita pakai minyak yang benar dan juga sausnya itu semua ada umurnya semua. Jadi benar-benar kita jaga semuanya ini supaya waktu datang ke piring ke pan ini it's really good to be enjoy. Ya, buat para customer juga. Oke, ini pasti dari tadi yang nonton mereka juga ada pasti di antara mereka yang penasaran gimana sih caranya untuk terjun di dunia F&B, khususnya para milenial, mereka yang muda. Kalau tips, saran dari Ko Steve sendiri nih yang sudah terjun cukup lama di dunia F&B, apa sih yang harus mereka perhatikan kok untuk memulai bisnis khususnya di dunia food and beverage? Wah, saya kalau ngomong tentang ginian Ini tuh bisa 2 SKS kayaknya ya, 2 iya, jam. Iya, ini kayaknya kepala akan kemana-mana. Tapi coba kita padatkan gitu. Prinsipnya saya memulai dari franchise. Kenapa saya mulai dari franchise? Karena franchise itu basically kita beli sesuatu yang udah jadi, tinggal kita jalankan. Oke. Ya, tapi memang untuk menjalankan sesuatu yang udah jadi pun kita butuh chemistry. Ya kan, seperti pada saat saya jalankan Fish & Co dengan saya jalankan Oju yang di sebelah, SOP-nya beda total. Caranya untuk Prinsipnya juga beda beradaptasi total. kan Caranya nggak beradaptasi itu gampang ya, nggak Bang? mudah. Iya kan, prinsipal A dengan prinsipal B, Iya. cara pikir beda. Tapi basically semua sama, punya satu kesamaan, harus untung dan harus enak. Oke. Ya, jadi dua ini harus cuan dan harus yummy. Itu yang paling penting ya, karena terjunnya F&B pasti orang akan lihat enaknya. Iya. Kalau di sisi customer, tapi kalau di sisi pengusahanya harus cuan ya, Ko, ya? Harus cuan. Tapi kita tidak bisa cuan kalau kita jual terlalu mahal. Oke. Ya, mungkin orang bilang justru harus margin gede baru bisa cuan. Salah. Banyak orang tuh pengen jual mahal-mahal tapi akhirnya nggak laku karena orang makin nggak mau datang. Nah, ini yang kita harus belajar namanya volume selling. Oke. Kita harus belajar namanya gimana cara supaya standarnya itu benar-benar konsisten. Itu yang banyak orang bilang juga biasanya supaya mereka bisa repeat order ya, Ko. Yes. Ya kan? Makanya kalau kita ambil franchise itu sistemnya udah rapi banget semuanya. Tapi memang hari gini terlalu banyak franchise palsu. Mohon maaf. Terlalu banyak franchise yang menjual cuap doang. Tapi pas kita beli kita nggak dapat apa-apa. Cuma dapat nama sama ya 3 bulan pertama rame, habis itu kosong. Ya, menurut saya itu prinsipal yang tidak benar. Ya, selama ini ya puji Tuhan prinsipal kita sangat mendukung kita, menjaga kita karena chemistry ini dapat. Makanya kita bisa grow dari 1 sampai 58. Di tahun 2020 ini, Ko Steve, ada berapa plan untuk buka bisnis baru di dunia F&B? Kasih bocoran dong, Ko. Ada beberapa plan ya nih? Atau karena kan kemarin itu kayaknya harga properti itu kan agak turun juga gitu. Apa Ko Steve udah langsung tanam saham di sana untuk next ke depannya?
Sejujurnya saya memulai semuanya dari nol. Jadi pada saat saya punya untung saya invest lagi, ada untung saya invest lagi. Saya tidak pernah mau megang uang. Karena seumur kita itu pegang uang bahaya. Jadi mendingan kita buka Invest usaha ya? terus. Yes, mendingan invest. Tahun ini sebenarnya 16 April harusnya saya buka 8 toko. Wow, 16 April kemarin harusnya Yes, ya. harusnya. Tapi harus Karena postpone. pandemik 24 Maret kita dipaksa tutup semua, 16 April pun itu sirna sudah. Jadi saya dengar-dengar kita akan buka di September besok. Jadi kita lagi persiapan lagi, mulai Agustus awal kita mulai setting lagi semuanya. Dan sampai akhir tahun sebenarnya saya dapat job banyak banget. Banyak orang yang masih trust karena selama 14 tahun ya kita juga nggak pernah menipu orang atau mempermainkan aset orang atau PT orang. Jadi dengan kepercayaan ini banyak yang ingin invest juga di kita dan untuk bikin bisnis di tempat mereka. Oke. Wah, nggak kerasa banget dari tadi kita udah ngobrol banyak. Kostif, semoga ini bermanfaat buat mereka yang Semoga bawelnya nggak sia-sia. semoga ini benar-benar memberikan wawasan baru sesuai sama namanya, of course ya, course mengedukasi kalian semua. Dan tentu thank you banget Kostif udah mau luangin waktunya. Of course. Di tengah kesibukannya yang padat tiap hari, sukses terus, jaga kesehatan juga. Dan thank you tentunya udah support juga event online kemarin di giveaway. Ada voucher 1 juta untuk Sushi Pay. Yes. Kemudian ada apa lagi kemarin Dari ya? Gioi. Marutama, ada Gioi ya. juga. Thank you so much, 1 juta kan bisa dapetin. Masih ada waktu juga buat kalian yang pengen ikutan giveaway-nya. Sekali lagi, thank you so much Coach Steve. Terima Yes. kasih banyak. Sama-sama. Sambil kita mau lanjut makan di sini. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, share juga ke teman-teman kalian. Bye!